Halo, nah kali ini kita bakal lanjut lagi untuk aplikasi manajemen jadwal perjalanan bus. Nah jadi kita bakal nyobain buat implementasi autentikasi ya di sini. Nih autentikasi kita mau pakai Laravel punyanya dia nih. Nih Sanctum apa nih bacanya ya. Nah ini dibilang kalau ini tuh Laravel Sanctum ini dia menyediakan sistem autentikasi untuk SPA single page application. Ini sama yang kayak kita buat di aplikasi kita di dalam aplikasi manajemen perjalanan bus. Nah, jadi di sini juga kita bakal bisa buat token SPA authentication DLL gitu. Langsung aja kita ke codingan kita buka Laravelnya. Nah, di sini coba kita pergi ke halaman bukan halaman harusnya ya. Di sini coba ke router. Oke, nggak ada, kosong ya. Ini kalau sebelumnya kan kita bisa masuk ini tanpa login ya. Jadi kita buat dulu controller login supaya dia bisa login. Jadi PHP artisan make controller, nama controllernya adalah out controller ini. Kita enter aja. Terus oke, mantep. Nah, terus kita pergi ke out controllernya bentar. Ini di sini harusnya kita pindah dulu ke API. Salah nih harusnya API tadi ya. Terus namespace-nya kita slash API gini. Terus apa nih controller? Oh iya, use-nya use controller. Nah, ini. Oke. Nah, terus kita buat satu metode baru namanya adalah login. Nah, parameternya adalah request. Kita inject request. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mau buat dia ngirim email sama password ya. Jadi, yang pertama kita harus validasi dulu dia, validate supaya dia ngirim email. Email ini harus dikirim ya. Dia required. Terus dia juga harus ngirim password. Nah, ini juga required gitu. Nah, setelah divalidasi kita bakal buat dulu user ini. Cek dia ada nggak sih user ini. Nah, ini where itu. Nah, ini terus email gini, terus request email. Ada nggak sih email ini di dalam DB kita? Nah, itu gini dulu dah. First, gini. Kalau nggak ada gitu user, kalau nggak ada usernya maka tinggal kita return respon JSON. Misalnya message-nya adalah user tidak atau mungkin email password salah. Lalu kita balikin 400 mungkin ya. Lalu kalau emailnya ada, lalu kita lakukan yang namanya validasi password. Jadi if kalau dia has cek yang pertama adalah request passwordnya, lalu kita coba compare dengan user password. Oke. Nah, sekarang kita coba negasiin ya. Jadi kalau sukses dia harusnya ke bawah, tapi kalau dia gagal baru dia masuk sini. Nah, jadi kita coba kasih negasi di sini. Bentar. Kayak gini. Oke. Jadi kalau dia error maka kita return juga. Responnya adalah JSON message-nya adalah email atau password salah gitu. Lalu 400 aja gitu. Oke. Terus setelah itu kalau kita udah coba validasi passwordnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita bakal buat token di sini nih. Jadi user create token namanya access token gitu. Nah, gini. Jadi tinggal return respon JSON
token adalah token kayak gini. Nah, ini harusnya dia bakal ngebalikin tokennya nih. Sekarang kita bawa dia ke halaman api.php. Nah, di sini file ini ya. Kita buat dulu satu router post namanya adalah out login gitu. Terus kita pergi ke controller out controller class. Nah, metodenya adalah login kayak gini. Oke, harusnya udah selesai. Terus kita coba di postman kita. Postman kita ini adanya di sini ya. Nah ini postman. Terus kita pergi ke login. Nah, ini gue udah buat nih. Login API out login. API out login kayak gini ya. Terus nah ini. Bentar, gua kayaknya belum ini ya. Kita buat dulu satu user baru namanya adalah ini ya. Info lalu password. Caranya gampang aja, kita buat seedernya dulu aja. Jadi php artisan make seeder namanya adalah user table seeder kayak gini. Oke, simpel aja. Terus ini kita buat db table namanya adalah users itu lalu insert. Apa aja yang mau kita insert? Coba kita lihat dulu di table user kita di migrationnya. Ada nama yang pertama, namanya siapa? Bentar, ini kok db nggak bisa ya? Nah ini nama name gitu. Terus yang selanjutnya adalah email ini. Terus selanjutnya adalah bentar, password ya, password. Nah, nama kita kasih nama bebas aja, Seren, lalu emailnya ID. Nah, passwordnya kita pakai bcrypt password. Jadi nanti yang disimpan di DB adalah bukan plain text ya, tapi password yang udah di bcrypt. Oke, coba kita jalin aja seedernya. php artisan make seeder, bukan make harusnya db seeder ya. Db seeder kelasnya adalah user table seeder kayak gini. Oke, bukan bentar db seeder harusnya ya, bukan seeder. Nah, kayak gini. Oke, kita clear. Coba kita lihat di DB kita, harusnya udah masuk dia ya. Di sini coba kita refresh, masuk ke Celeron. Nah ini. Oke, ini passwordnya yang udah di bcrypt. Sekarang kita coba di postman kita. Nah, coba kita send ya. Bentar, ini belum jalan harusnya nih. Coba kita buka dulu terminalnya. php artisan serve. Nah, jalan. Terus kita coba send. Nah ini dapatnya kayak gini ya. Nah, kita mau cuman dapetin ini aja nih, plain text token nih. Jadi nanti yang dikirim ke EV adalah yang ini, plain text token. Jadi kita buka lagi ke Laravel kita pergi ke out controller, kita ganti ini jadi gini. Oke, coba kita login lagi, send. Nah, token kayak gini. Oke, dapat ya. Jadi ini adalah nanti yang kita pakai di semua tempat. Nah, sekarang kita supaya halaman ini endpoint yang kita buat di api.php gak boleh diakses kalau dia belum login. Caranya adalah kita buat aja grouping gini. Jadi group gitu. Kita buat middleware. Nah, middleware yang dipakai adalah out namanya sanctum ya, gini ya. Apa gini? Bentar. Kita coba dulu buka di dokumentasi ya, harusnya ada di sini nih. Gua agak lupa nama ininya nih. Bentar. Harusnya bener ya, sanctum. Bentar mana nih? Ini nih, sanctum kayak gitu. Gua agak lupa namanya. Oh, pakai C. Terus di sini kita pakai function aja, lalu router kayak gini. Dan ini kita masukin aja ke dalam. Oke, kayak gini. Mantap. Lalu ini jangan dibawa ke dalam ya, tetap aja ditaruh di luar ya. Terus kita coba sekarang endpoint yang contohnya di bis di sini.
boost, nah get boostes di sini. Terus kalau kita coba acceptnya JSON, authorization-nya kalau kita kosongin, kita send, dia dapatnya nih unauthenticated, status code-nya 401. Dan ini artinya dia nggak boleh masuk ya, karena dia tidak tahu ini siapa sih nih. Nah terus coba kita login pakai yang ini nih, tokennya kita copy aja, terus kita paste di bearer token kita nih. Nah kayak gini, kita send. Nah sekarang dapat ya, jadi dia harusnya setiap router udah kita jagain supaya router-router ini hanya bisa diakses kalau dia udah login. Itu aja ya. Oke, thank you semuanya.